energy. Let's go. Gravity Waves. Ini dia game yang akan menentukan apakah Onyx masih punya kesempatan untuk menahan AP Brand di match point. Tapi Ya, dan tadi aku mau ngucapin terima kasih banyak. itu dia Ranger Ada Mas. salah satu streamer kita dari Yes. Malaysia. Uh-uh. Namanya Spartanker Adam. Ada. Itu thank you so much. Adam. Di kolom komentar mereka sampai bilang, caster Indonesia jangan sedih, kita Malaysia bersama Indonesia. Thank you. Thank you so much. Bahkan dari region yang berbeda. Brother support serumpun kita. Iya, brother serumpun kita. Oke, dan Onyx Huh. dengan match yang bisa dibilang ini memang cukup sengit ya. Untuk game yang bisa dibilang ini game match point untuk AP Brand. Tapi 1-1 high. Hit bomba. Hit bomba. Please give the bomba mentality. We need bomba mentality. We need bomba mentality. Karena kali ini 1-1 sudah dipick tanpa adanya Poveus. Yang membuat sepertinya early game dari Onyx cukup lebih safe. Tapi tidak boleh benar-benar fokus kepada 1-1-nya aja. Karena kebetulan sudah ada Cloud. Tapi ini pick yang baru lagi dari Onyx. Let's Minotaur go. mendinai Cloud dan Novaria. Yang nantinya akan memberikan sebuah mapping terang untuk Fredrik. Dipaksa Digi. Paksa Digi kah? Dipaksa Digi. Kalau nggak di ban, tinggal pilih. Dan kalau misalnya Digi di-pick, dia akan kehilangan power dari mid lane mereka dan juga EXP lane-nya. Gua nggak tahu kenapa takut banget sama ini tiba-tiba langsung ada pick Fanny buat KLTZ. Oke, ini akan bergeser tandanya Profesor. Dan Tapi juga kalau seandainya bergeser kayak yang tadi Ranger Mas bilang, mungkin hero-nya Flap TZ duluan juga nggak masalah. Itu dia Arlott yang ya. sudah keluar. Nah itu dia pertanyaannya, buat Flap atau buat Ogwen? kalau gua sih Ogwen. Ini kayaknya bakal bisa dijatuh ke tangan Ogwen sih. Ya karena Ogwen dari tadi yang aku lihat dia bener-bener zoningnya tuh nempel terus, nggak lepas sama sekali untuk Kairi. Dan itu yang mungkin membuat Kairi bener-bener under level, under condition, dan selalu berada terkena pressure juga di early game-nya. Dan ini juga tadi ada yang nge-tag kita, terima kasih. Semangatnya para ujung tombak, para pendukung Onyx Indonesia. Thank you. Momo-chan, KB dari Sonic Jakarta. Thank you Sonic Tenang. Jakarta. Thank you Sonic Jakarta, karena memang kita yang menggawangi match ini, kita yang menjadi caster hari ini adalah ujung tombak, jadi kita pun nggak boleh sedih biar nggak ada Sonic di belahan dunia manapun dan juga Sobat Mobile Legends Indonesia dimanapun kalian berada, nggak boleh ada yang sedih. Betul. Reset adalah kunci, reset dari player, coach, penonton, caster, karena game ini milik Onyx. Iya. Tenang, kita masih semangat teman-teman. Kita masih mau menggiring. Wow. From USA. Mereka terbang dan baru sampai hari ini dari Amerika untuk mendukung Onyx. Wow. Lihat, bayangkan. Tus. Di stage aja masih sesemangat itu, Oh, Profesor. tapi Fanny-nya ternyata ditutup. Ya, yang tadi aku sempat takutkan juga karena ini second pick buat AP Brand. Jadi Kyle TZ bisa bermain dengan banyak full hero. Tapi untuk Fanny-nya sekarang di ban. Jadi tindakan preventif yang cukup positif juga. Agar one-one-nya dari cewek lebih safe dalam kondisi terkena pressure. Tapi Direct juga di ban. Menandakan kalau ini kayaknya bakal diamankan oleh Kyle TZ untuk Fredrin-nya. Sehingga kita akan melihat lagi dan lagi pressure early game yang sama seperti di 2 bahkan 3 game yang diamankan oleh AP Brand. Dan Khalid akan juga ditutup. Karena memang Ogwen punya potensi yang besar banget untuk ngebawain Arlott ini. Dan Leptizi Pakito kah? datang dengan Pakito. Atau bahkan dengan adanya lapu-lapu yang bisa diamankan juga. Ya, Kalau lapu-lapu sih targetnya 1-1 ya. 1-1 Agak sedikit sih. PR. Tapi kalau Pakito, Mhm. setidaknya Pakitonya juga mungkin bisa sedikit terdinai untuk gerakan dari 1-1. Kalau Tamus kayaknya cuma jadi badan. Iya. Dan mau nggak mau ya crossbow of tank-nya akan jadi menuju ke arah Tamus. Aku mikirnya mungkin lebih memprioritaskan juga ke arah Novarianya dari seorang Suns. wah ini kalau Tamus lagi juga cukup mengerikan sih. Wah, Tamusnya sih. Karena daerahnya udah ditutup soalnya. Iya, karena ngebuka kayak, oke badan dulu, nanti last pick-nya adalah junglernya. Nah, atau jangan-jangan view duluan di sini. Dengan hero yang tentunya high ground defender, 2 hero yang scaling juga bagi AP Brand. Ada Cloud dan juga ada Lily ya. Yang tentunya membuat bagaimana potential play dari AP Brand ini walaupun nanti kalah kondisi di early game, mereka punya sedikit jawaban menuju ke arah late game. Iya. Lilia yang memang ini akan menahan Minotaur yang biasanya yang kita tahu tentunya akan menjadi garda terdepan dari tim Onyx. Tapi sejauh ini memang
Onyx mereka belum mempersiapkan. Kira-kira apakah memang akan ngebawa lagi dengan adanya hero assassin yang bisa memegang early pressure-nya? Oke, dan kalau misalnya ngomongin Lancelot ini sebenarnya sulit banget. Oh, Pakitonya Yes, di-deny. tapi akhirnya kali ini Baxia untuk seorang Kairi. Lihat Sans sudah jongkok. Aku harap Sans lebih banyak lagi recall-recall-nya. Untuk bisa memberikan teammate terhadap AP Brain. One last pick dari AP Brain Profesor KB. Ini opsinya banyak sih, bahkan Tigreal sekalipun bisa mereka bawakan karena damage-nya udah cukup banget untuk Lilia, Arlott, dan juga Cloud. Early game mereka punya tempo, tapi dengan Baxia ketemu jawabannya agar ganking di early game-nya tidak begitu fall off. Tapi kalau ini Tigreal, untuk menangkap 1-1 bakal jadi PR. Hanya saja pasifnya Tigreal bakal works untuk 1-1. Iya. Ini sih harusnya flap, hero flap sih menurut gua ya. Tapi Tizi, Iya, flap TZ ya, untuk hero flap TZ kalau menurut gua. oke. Tapi sepertinya Grok. Grok. Oh iya, karena Grok sangat kuat ketika berhadapan dengan Minotaur. Jadi ini bakal sedikit PR untuk Keyboy sebelum level yang keempat. Walaupun Minon Fury sangat powerful dengan area of effect-nya, tapi Groknya bisa menzoning banyak member dan cuma dapat Lilia barusan. Iya. Iya. Oke, jangan sedikit salah fokus ya. Tapi ya, Grok yang dimana dipersiapkan dari sisi AP Brand untuk menahan adanya Minion Fury di tangan dari seorang Keyboy. Tapi game yang menentukan nasib dari Onyx harus kita saksikan sebentar lagi. Dan semangat dari para Sonic tentunya dibutuhkan untuk mendukung tim Onyx. Gua tahu sekarang Sobat Mobile Legends Indonesia kita memang berbeda-beda mendukung tim idola masing-masing. Tapi saat ini adalah match point. Di mana Onyx butuh dukungan kita. Betul. Di mana Onyx butuh doa dari kita. Dan semoga match point ini berhasil didapatkan Onyx. So, Sonic dari Sabang sampai Merauke, mana tepuk tangannya? Let's go! Mengudara, delay of down. Mari kita doakan supaya Onyx bisa membawa lagi game ini menuju game yang ke-6. Reset, dan tentunya ini bukan one mission, one glory doang. Ini misi juga untuk on the way ke game yang ke-7. Yes, bahkan di sana Ogwen sekalipun mau coba invasi early, Kairi punya jawabannya. Memang dari tadi jawaban terhadap Ogwen di early game. Dan lihat, Let's Flick go! menggunakan hampir saja first blood, tapi cewek. Kali ini kirain aku akan ada first blood yang akan coba diambil oleh cewek. Oke, tapi akan bermain lebih disiplin sepertinya. Dari pemain-pemain Onyx tidak akan terlalu mengejar terlalu jauh. Dan dari segi emblem Profesor KB. Ada satu bargain hunter yang menarik tentunya untuk View. Agar nanti mungkin dia pendapatan itemnya jauh lebih cepat daripada Suns. Apalagi kalau kita bandingkan di sana ada Wilderness Blessing. Yang menjadi salah satu jawaban kenapa rotasi dari teman-teman Onyx sekarang lebih cepat daripada AP Brand. Dan gerakan yang lebih galak ini hanya saja tidak diimbangi dengan rotasi yang begitu cepat. Sekarang Kairi harus mencari celah tersebut. Sebelum nanti 140 dia harus mendapatkan level keempatnya. Yes, tapi di depan sana cewek benar-benar ngebuat posisi dari seorang Super Marco cukup terperangkap dengan sulit. Sedangkan Kaltizi benar sedikit dihambat oleh Iya. Keyboy, tapi nggak bisa terlalu lama. Betul sekali. Dan pergerakan dari Kairi memang saat ini masih agak sedikit tertinggal tentunya dengan level 4 ya. Tapi dari sisi Kaltizi memang yang sudah mengamankan level 4 terlebih dahulu. Turtle pertama yang mungkin akan sedikit sulit untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Onyx. Mengingat juga sebenarnya dengan adanya rotasi dan inisiasi yang biasa dibuka oleh Boots terlebih dahulu. Alright, Profesor KB. Kali ini Turtle setelah muncul tapi ternyata di arah bottom lane ada sedikit baku Ini dia. hantam. Fokus menuju ke sosok seorang View yang memang masih coba dipaksakan untuk dari segi Purify-nya. Tapi memang kelihatan AP Brand mereka selalu maksain biar Boots-nya nggak bisa untuk melakukan kontes. Selalu Boots yang dipegangin kaki. Lalu. Tapi rotasinya sedikit berbeda dan bahkan di area Turtle akan diamankan oleh IP Brain. Hanya saja pertukarannya adalah orange buff. Oke, bisa dibilang kurang cukup adil tapi Keyboy kali ini butuh penyelamatan karena lihat semua pemain dari tim AP Brand menuju ke arah seorang Keyboy di all in dan bahkan kali ini Keyboy terperangkap dan menjadi first blood di tangan AP Brand. Dan semenjak dari game pertama, AP Brand mereka selalu ngebawain 4 pemain secara langsung untuk bisa dapetin objektifnya lebih pasti gitu loh, Ben. Ya kayak mereka juga nggak ragu untuk makan depannya, mereka nggak ragu untuk makan Keyboy terutama sebagai roamer. Dan itu yang membuat mungkin inisiasi dari Onyx tidak berjalan dengan maksimal. Walaupun Kairi sekarang unggul dari segi bagaimana dia mendapatkan 2 buff,
Tapi menurutku ada yang lebih penting, yaitu adalah sharing gold agar ceweknya gak bener-bener kesulitan ketika lagi 1v1 lawan Super Marco. Final slash telah dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Keyboy bakal coba dimakan. Wajahnya masih ditahan dan bakal Lilia what a little girl. Menurut Keyboy berhasil memancing Flaptc masuk ke dalam turret. One last hit. Flaptc dengan stiker M-Series-nya berhasil mendapatkan Keyboy. Dan Sans kali ini akan coba untuk bertukar. Tapi kalau posisi Flaptc ini masih terlalu jauh, dia masih punya flicker. Iya, menurut aku memang agak sedikit sulit ya. Double jab. Untuk dari seorang Keyboy. Oh, double knockout strike yang mungkin aku kira menuju ke arah Flaptc, tapi nampaknya mengurungkan niat karena adanya Ogun. Nah, kayaknya dengan keadaan match point, Onyx ini bermain lebih berhati-hati dan tidak mau mengambil resiko seperti di early game dari 3 game yang sebelumnya. Oke, tapi Jadi di top lane-nya. temponya permainannya benar-benar jauh lebih slow. Dan di top lane, tentu ini yang harus kita perhatikan juga. Gold laner yang tentu akan nge-carry gamenya. Oke, Astral Recall yang bisa kita lihat perbedaan dari kedua belah mid laner ya. Dimana memang ada 9 kali dimainkan oleh View dan hit rate-nya memang cukup tinggi dibandingkan dengan Sans, tapi tidak terlalu berbeda jauh. Tapi hit count-nya juga tinggi banget sih. Oke. Picknya 9 tadi ya. Tapi 9. kalau kita lihat dari Antiquiras pemilihan yang menuju ke arah Kairi ini akan sedikit menahan lane depannya juga. Terutama mungkin untuk Ogwen dan bahkan untuk Flaptc. Oke, tapi ingat kali ini, Onyx butuh keajaiban dan keajaiban kapanpun bisa terjadi. Adu retribution akan coba terjadi di arah bottom lane. Tapi ketika ada Flaptc yang datang, mereka masih membutuhkan boost. Astral Echo udah melihat semua posisi yang diberikan oleh tim dari Onyx. Di depan sana fokus ke arah Khaleesi, dapatkan retribution. Kairi gagal mendapatkan retribution dan terperangkap di depan sana dengan adanya Lilia. Mencoba untuk memegangi kaki seorang Kairi. Dan press ward dari seorang Khaleesi mendapatkan Keyboy dan 1-1. Setidaknya ini yang bisa mereka amankan. Ini yang setidaknya bisa diambil oleh Onyx. Meskipun kita melihat memang ada pertukaran antara kedua belah nomor, tapi tetap Onyx nggak berhasil untuk mendapatkan total keduanya. Dan sekarang invasi dari seorang View mengarah ke arah purple. Dapat Kairi harusnya. Ya, tapi Khaleesi membalaskan nggak cuma dengan turtle, tapi kali ini dengan orange buff juga. Tempo yang masih dipegang sama AP Brand hanya saja lagi dan lagi di gold lane. Tidak banyak event, tidak banyak kejadian yang sedikit beresiko. Onyx benar-benar bermain dengan safe. Mereka nggak mau ambil resiko di game match point dari AP Brand. Oke, kali ini dimana Boots mencoba untuk melakukan sedikit buying time di arah jungle dan maker dari AP Brand. Tapi nampaknya tidak akan bisa terlalu lama. Udah nggak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Boots. Selain dia membuying time depan sana dan Super Marco jadi sebuah jawaban. Fokus dengan 1 buah point kill aja dari Super Marco itu udah cukup baik karena dia bisa mendapatkan 1 turret. Oke, dan sekarang landingnya semua di-push secara bersamaan oleh AP Brand. Melihat satu pemain yang memang sempat di-pick off di area bawah, ini team fight-nya selalu timpang dari sisi Onyx. Iya. Jadi 4 lawan 5, 4 lawan 3. Secara kuantitas lagi dan lagi ya. Bener, Be. Ini masalah utamanya juga ketika resource skill-nya emang harus memanfaatkan satu momentum. Salah satunya ketika membawakan Minotaur juga. Gila Walaupun loh. sebagai counter dari Cloud. Oke, langsung di all in begitu saja sosok dari Keyboy. Blessing duet menuju ke seorang cewek. Hampir saja tersolo pick off. Di arah top lane AP Brand. Mengungguli dari segi gold. Dominate terhadap Super Marco. Kalau kita lihat ya, posisi dari pemain-pemain Onyx, ini mereka udah mulai keculik satu per satu. Iya. Keyboy bahkan sampai di all in Profesor Kabi. Iya. Jadi bener-bener respect banget dari AP Brand sendiri. Karena mereka tahu inisiasi dari Keyboy dengan minion Fury-nya. Ini bisa mengembalikan keadaan. Apalagi ada backup yang cukup cepat datang dari pemain-pemain Onyx. Lagi dan lagi ya, kita berbicara permainan front to back yang cepat. Dan Iya. untuk sekarang karena Retribution sudah digunakan oleh Kyle TZ, sepertinya Kairi ingin membalaskan bagaimana turtle yang sudah didapatkan 2 kali dari AP Brand. Kali ini harus turtle dan mereka kalau bisa tidak bisa pertukaran sama sekali. Tapi Kairi, zoning out pun terjadi. Oke. Berhasil mendapatkan turtle. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan atas seorang View. Asal recall-nya miss tapi membuat para pasukan dari tim AP Brand. Mereka coba untuk mundur. Mulai sedikit demi sedikit bangkit dari owning AP Brand. Apakah menit ke-7 kali ini? Dengan turtle yang tadi sempat bahkan dipegang oleh Onyx, Be. Ini bisa jadi satu momen kecil yang ternyata membuka celah juga untuk cewek yang benar-benar sekarang fokus banget untuk farmingnya. Ya, itu bisa poin penting yang pertamanya, atau poin yang keduanya ini juga bisa membukakan celah untuk Super Marco farming. Karena kebetulan, kalau kita lihat dari komposisi itemnya, bahkan sekarang Super Marco sudah memiliki Demon Hunter Sword. Oke, Boots mencoba mendikoy, double jab. Dan tapi kali ini Boots terperangkap, 1 point kill didapatkan oleh para pasukan dari tim AP Brand. Mencoba ditukar dengan adanya bottom lane mereka. Tapi AP Brand ternyata gagal untuk melakukan sebuah pertukaran dan Onyx masih dalam tempo yang dipegang oleh AP Brand.
Nah, dan Kaltizi benar-benar nggak ngasih nafas sama sekali. Siapapun yang dihadapi di depannya itu benar-benar kayak kalau bisa dipok sampai benar-benar low, benar-benar dipok deh. Ya, karena kebetulan Onyx juga membawakan lagi-lagi hero momentum dan Super Marco. Dia farming all the way di gold lane. Dia benar-benar menjalankan tugasnya sebagai split pusher secara tidak langsung. AP Brand memiliki satu winning condition tambahan dan cewek masih belum bisa mendobrak bagaimana lini pertahanan di outer turret bottom lane dari AP Brand. Apakah memang mid to the late game ini bakal jadi kunci untuk Onyx lagi dan lagi? Ya nggak apa-apa dia nggak bisa early, tapi satu hal yang aku inginkan. Jangan juga sampai AP Brand punya jawaban untuk makan cewek di early. Iya. Iya itu dia. Karena selama setidaknya dia masih aman ya. Iya, karena setidaknya kalau misalkan ceweknya sampai dengan momen late game, ini akan menimbulkan poin yang positif bagi teman-teman dari Onyx. Ketika nantinya cewek benar-benar berada dalam power spike tertingginya. Super Marco udah berhasil menyelesaikan Corazon side-nya. Dan sekarang cewek agak sedikit tertinggal dari segi network kalau kita ngelihat juga dari perbandingan itemnya. Tapi Lord yang pertama tentunya dengan 2,5 ribu gold comparison dari AP Brand, mereka cukup pede. Tapi ternyata di sana this is Captain Cewek speaking, ready to take out. Mencoba dengan ada wall charge di arah belakang, mempertahankan semua Lord yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx. Tapi kalau dia tetap take down, para pasukan dari tim AP Brand, mereka terperangkap di depan sana. Kyrie dengan free di arah belakang. Boots! Melakukan flanking. Awkward, where are you going? Nowhere to run! Let's go! Bahkan coba didapatkan dan lihat teriakan taman Ismail Marzuki. Mana tepuk tangannya? Wow, cewek! Satu point kill lagi atas View. Another kill, another day, another moment. Tapi cewek masih bisa survive dengan Win of Nature. Barusan Blessing duet pun bisa dihindari. Dan Lord ada di kubu dari Onyx. Momentum bisa tercipta, 6 point kill disusul, gold lead dibayar lunas. Tapi tentunya kali ini Bulls masih coba untuk mempertahankan dirinya dengan double knockout strike. Dan ingat, Onyx juga walaupun dalam kondisi yang udah bisa dibalikin keadaannya sekarang harus reset, tenang, nggak boleh juga terlalu terburu-buru. Ingat, ini kita harus berada dalam kondisi yang tenang, kepala dingin untuk bisa membalikan keadaan. Ya, lagi-lagi jangan lupakan ada Lilia dari View. Dan ini bisa menjadi jawaban untuk late game dari Onyx dengan Lord sekalipun. Super Marco masih dalam keadaan yang stabil, tapi perlu dicari jawabannya juga. Dan Engage tidak ingin dilepaskan oleh Onyx. Sekarang cewek sudah hampir mencapai power spike tertinggi. Oke, cewek di power spike tertinggi, tapi lihat Keyboy, Minion Fury for nothing. Hanya untuk melakukan distraction. Tapi dibalik itu semua Kaltizi masuk ke dalam perangkap. Satu poin kill didapatkan. Kyrie ter-take down. Kali ini nampaknya masih terlalu jauh untuk di take down. Super Marco agak cukup kaget ketika dia melihat ada Boots yang datang tiba-tiba dan Pew ini terkejut dengan Novolify. Walaupun ada Black Shoes, dia nggak mau terperangkap lagi kayak tadi. Oke, dan Onyx sepertinya akan lebih berfokus untuk mengamankan turret di area mid terlebih dahulu. Sembari memang Boots menjalankan leading jauh di area bawah. Oke, udah mulai tenang. Ingat, ini udah mulai dapetin momentumnya. Dan AP Brand mereka dalam kondisi yang terperangkap. AP Brand kali ini mereka udah berada di bawah menit yang ke-12, Profesor. Iya, dan bahkan kalau kita lihat ya, dari gold lead AP Brand yang unggul banget pasca mereka mendapatkan 2 turtle. Turtle yang ketiga itu harapan kita dan ternyata pecah begini. Ini bisa menjadi sebuah momentum yang sangat-sangat manis. Namun harus diingat Onyx tidak boleh melepaskan pressure-nya. Tapi di lain sisi tidak boleh melepaskan juga Super Marco dengan split push yang bisa dia jalankan. Sehingga Boots harus lebih menjaga posisinya. Karena AP Brand bisa bermain dengan metode 3-2. Tembakan ancaman. Coba untuk menangkap FTZ. Tapi damage kali ini terlalu sakit dan akhirnya Kyrie berhasil mendapatkan FTZ. Di depan sana, Super Marco pun untuk masuk ke dalam, melakukan dive in, mengurungkan niat karena harus berpikir 2 kali. Kalau dia salah step aja, dia nggak bisa pulang. Yes. Cukup dengan satu pemain yang berhasil ditumbangkan yaitu Flaptizi. Kali ini Onyx akan menunggu momen Lord yang kedua. Perbedaan 2.500 yang diamankan sama AP Brand sekarang udah berpindah jauh banget. 3.700 dipegang dari sisi Onyx. Karena Onyx memaksimalkan mistake yang diciptakan AP Brand sendiri. Dan sekarang AP Brand mereka mulai terseok-seok. Semua move yang mereka buat menjadi mistake itu 2 untuk diri mereka sendiri. 2 kali. Berada dalam keadaan yang harusnya tidak baik-baik saja, tapi ternyata membalaskan solo kill yang dilakukan oleh Super Marco. Oke, Super Marco kali ini dalam kondisi yang tidak full health bar. Dan bahkan dari sosok Suns dia melakukan teror
agar Super Marco nggak bisa masuk lebih dalam. Seluruh jungle-nya diamankan supaya Super Marco nggak punya stacking ketika masuk ke dalam teamfight. Iya itu dia. Gak akan ada stack dari Out of Thievery. Dan bahkan kali ini Astral Eco udah dibuka sama Sun, semua di zoning. Oke, Kyle TZ setengah darah. Para pasukan dari tim Happy Brand nggak bisa masuk lebih dalam. Dan Flare TZ pada slash berjusur Keyboy. Minat Puri! Triple Sun! Kita mau melakukan team fight, watch out for defensive. Sun masih berada di belakang, cewek bertahan. Tapi this is Captain Cewek! Ready to take off! Let's go! Hilang! Para pasukan dari Happy Brand, mereka berhasil kehilangan 4 pemain. Tersisa Super Marco. Ini bencana untuk Happy Brand! Dan Suns tentunya menjadi damage dealer yang lagi-lagi bisa diandalkan. Bersama dengan seorang cewek menyisakan Super Marco sendirian, Profesor KB. First pick 1-1 yang sepertinya berbuah manis kali ini di game yang kelima. Karena momentum sudah ada di tangan dari Onyx. Oke. Lord Enhance pun sudah ada di kubu dari Onyx. Sekarang tinggal engage-nya. Kenapa pakai para pasukan dari tim Happy Brand boleh Habisin. kembali lagi ke dalam lane of dawn. Oke. Mereka nggak boleh terlalu terburu-buru. Mereka harus fokus satu demi satu, mereka tumbangkan. Dan sedangkan ada Super Wave di arah bottom lane yang belum menuju ke arah base turret. Oke. Happy Brand terdeteksi semua. Posisi dari Keyboy memiliki non Bori. Dan di sini Happy Brand mereka nampaknya akan mengelarkan dengan sangat cepat dari Lord. Dan di arah bottom lane mereka juga bisa menyelesaikan satu wave. Tapi yang harus mereka pikirkan adalah kali ini View masih punya Black Shoes. Satu jawaban, FlapTZ nggak bisa bermain. Dan ternyata boost di sana membuat KalTZ juga nggak bisa masuk ke dalam pertahanan. Awan Final Slash dikeluarkan. Cewek. Wine of Nature dari cewek. Shutdown pun terjadi. Blazing Red Super Marco bersedikan sama begitu saja. Tapi lihat dengan knockout strike. Membuat Super Marco mundur ke arah belakang. Tim dari Onyx mereka masih memiliki kemampuan karena Sas tidak terpegang sama sekali. Dan Astral Recall mampukah mendapatkan satu. Dan di sini ketika distraction terjadi. Fokus ke arah cewek. Tapi Super Minion mencoba untuk menyelamatkan Onyx. Ya. Semesta kali ini berada di tangan Onyx untuk di match point. Dan kali ini kalau kita sedikit kilas balik apa yang tercipta dari Onyx pasca adanya satu Lord yang begitu mahal. 3 base turret sudah rontok dari AP Brand. Namun cewek harus lagi dan lagi menjaga bagaimana positioningnya ketika memang tidak pecah dari crossbow of tanknya. Harus lebih sabar lagi, lebih tenang lagi, tidak melepaskan momentum dan sekarang gold lead-nya berada di kubu dari Onyx. Hampir full 6 item. Entah Kyrie dapat satu dari Ogun, tapi ternyata Ogun masih bertahan di depan sana. Retribution dikeluarkan menuju ke arah sana FlapTZ. Dan hampir saja ada pecah belah yang terjadi di arah jungle. Oh, tangan gua udah keringet dingin nampaknya untuk kali ini. Bloody Retribution kayaknya damage-nya masih belum cukup. Dan Cimomo kalau kita lihat dari item kali ini, Immortality kayaknya akan menjadi jawaban yang cukup manis bagi lini depan dari Onyx. Oke. Karena kalau misalkan Kyrie punya Immortality, kemungkinan besar Super Marco dengan Blazing Duetnya nggak bakal cukup. Dan cewek ini dia, item penutupnya si Halberd. Sehingga permainan front to back bisa dijalankan. Aku harap Lord kali ini di tangan Onyx. Nanti kalau Lordnya di tangan Onyx, mari kita tepuk tangan rame-rame. Kalau bisa sampai ke stream masuk ya. Oke, selamat datang Bapak Lord yang terhormat di M-Series. Wow. Harusnya di tangan dari Onyx, zoning out coba terjadi oleh Keyboy. KalTZ menunjukkan batang hidungnya bersama dengan FlapTZ. Tapi ingat, FlapTZ kasusnya sedikit berbeda. Dia tidak bisa bertahan dengan cukup lama seperti sebelum-sebelumnya. Karena Kyrie akan memotong seluruh regen yang mereka miliki. Iya, dan kali ini roadnya terpaksa untuk di-reset. Oh my Tapi God, Boots menjadi target utama Flicker for defense di depan sana terperangkap. Boots! Ini bukan hal yang baik, tidak ada pertukaran untuk para pasukan dari tim Onyx. Mereka juga tidak bisa melakukan team fight dengan 5 versus 5. Tapi Sans mencoba mentarget dan Super Marco pun tidak ter-take down. KalTZ! One last hit! This is Captain Cewek speaking! Ready to take over mundur ke arah belakang dengan ada Wave of Nature masih bisa kehilangan. Begitu saja blinded from Super Marco. Kali ini berhasil didapatkan oleh Sans. Dan Super Marco ter-take down. Pertukaran 2 dengan 3. Tapi di sini posisinya dengan my God. With the truncheon save the day. Dan lihat Ogun pun gak mau pulang. Dia masih coba untuk bertahan karena dia pengen yang tumbang. FlapTZ pun masih tergocek. Permainan yang luar biasa dari kedua belah tim. Timing by time yang diberikan. Tapi lihat watch out for defensive. No Immortality, no Flicker. Harusnya cewek masih punya nafas. Wah, tapi Ogwen kali ini dia bakal coba buying time, bakal coba dikejar terus sama Sans dan juga Keyboy. Dan tidak akan dilepaskan. Itu dia Sans. Gila Sans, tapi kali ini
Para pasukan dari tim Onyx, mereka harus reset dengan sangat cepat karena Kairi sudah kembali ke lane up dan mereka udah harus fokus dengan Lord yang mereka miliki. Lupakan para pebas terlebih dahulu, Profesor. Iya, dan kali ini Immortality sudah ketemu jawabannya. Boots seolah tidak ingin di pick off kembali. Dan dengan Ice Queen One, Suns ingin lebih pasti lagi di late game untuk menangkap lini depan dan bahkan lini belakangnya. Kenapa harus kayak gini matchnya gitu? Ini dia Grand Final, The Greatest, the M5. Dan itu dia Lordnya, itu dia. Oke, Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Yes! Lord di tangan dari Onyx Indonesia. Tidak ada best turret tentunya bagi kubu AP Brand. Kita bisa bermain dengan front to back. Keyboy sesaat lagi mungkin akan selesai dengan flickernya dan Minion Fury ready dari Keyboy. Semua battle spell pun harusnya ready. Terutama untuk Suns dengan Astral Echo yang sesaat lagi mungkin akan siap juga untuk dihempaskan. Oke, dan kali ini Lord akan digiring oleh pasukan-pasukan dari Onyx menuju ke arah mid lane kali ini, menuju ke arah base dari AP Brand, menuju ke game yang ke-6. Ingat, ada Lilia, pelan-pelan tapi pasti. Keyboy dengan flickernya, apa yang bakal dia lakukan dengan Minion Fury-nya juga. Alright, Astral Echo berhasil mendapatkan posisi. Kaltizi depan sana booster perangkap, ternyata mereka udah mulai fokus terhadap seorang boost. Berarti mesin telah dikeluarkan. Keyboy masih belum terdeteksi. Minion Fury masih ditahan karena mereka mencoba untuk buying time. Supaya masuk tapi nampaknya Kairi terperangkap dan bahkan Kairi tertake dan Minion Fury tak pada following up. Cewek Sakratul Maut harus mundur ke arah belakang. Para pasukan dari AP Brand mereka kayaknya berhasil melakukan defense. Dan Onyx terlambat untuk melakukan following up dari seorang Kairi. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan Keyboy. Oh my god. Mereka sedikit terlambat untuk melakukan momentum. Terlalu menunggu momen dari tim AP Brand masuk, malah mereka yang Minion. Oke, Minion bisa masih Belum. Oh, Ini dia kekuatan Lilia di high ground yang perlu diperhatikan juga. Tapi cewek sepertinya ingin melakukan sesuatu di sana. Ingin mendorong sebuah wave minion tapi tidak jadi. Recall pun dia lakukan. Walaupun keadaannya sekarang Win of Nature seharusnya akan ada lagi dari tubuh One. Benar-benar mengambil resiko juga sih dari Ini dia cewek. Oke, kita lihat cewek di sana mencoba untuk mendapatkan poin kill atas seorang View. Tapi di sana One last hit. Dan cewek ternyata mencoba untuk bertahan dan hilang begitu saja immortality-nya. Bakal coba di following up damage dan bakal Astral Echo-nya gagal. Tapi cewek berhasil membuat momentum. No Winter, no immortality. Kairi terperangkap. Belum ada following up damage dan Kairi mencoba untuk bertahan untuk mundur ke arah belakang. Tapi Final Slash membuat Kairi kembali lagi ke dalam. Press Sword-nya menuju ke arah Kairi. Tapi Kairi hilang. Untungnya Lord masih terlalu lama. Oke, kita udah mulai reset kembali. Cukup sulit untuk Onyx membalikan kembali keadaan. Dan ingat, kali ini cewek masih mencoba untuk membuat momen. Kembali depan sana, Alphard Sakratul Maut. Masih ada flicker. Dan for defensive, Super Marco pun juga takut untuk masuk lebih dalam lagi. Sama-sama punya Win of Nature. Dan itu hampir dari seorang cewek. Hampir juga sebenarnya dari seorang Ogwen bisa di pick off oleh cewek. Oh, tapi timing juga sih. Lordnya muncul, Flask of the Oasis gak ready untuk cewek. Posisi 3 kali ini tentunya dari kubu Onyx akan mencoba untuk screening di area Lord 4 melawan 5. Secara kuantitas, AP Brand lebih diunggulkan. Tapi ingat, Kairi akan kembali sesaat lagi. Tapi gua harap Boots dapetin Super Marco sih. Karena lihat di depan sana Platese. Dapatkan momen Minion Fury, cewek. Oh my god. Ini bencana. 1 menit bahkan Keyboy akan menjadi korban selanjutnya. My god. With the Transition Save the Day. No cewek pun juga akan hilang menjadi orang ketiga. Dan Sans mencoba untuk selamatkan dengan adanya Astral Recall. Kaltizi akhirnya kembali lagi. Sanchez coming back. Mencoba untuk mentahan dan Astral Echo berhasil menutup Kaltizi. Tapi immortality di tangan dari Kaltizi. Minion. Di sana. Apakah Minion mampu berhasil menyelamatkan? Let's go Minion, no! Masih bisa ditahan sama Platese. Oh my Ini god. apa sih? Minion hampir menyelesaikan tugasnya Cimomo. Tapi Final Slash dan Blessing Duet kali ini menghentikan segalanya. Aku mau marah aja boleh gak? Tapi ini tanda sebuah semesta udah mulai mendukung Onyx untuk membalikan keadaan. Lihat, poking damage terus terjadi. Boots mau nggak mau dia harus dapetin Super Marco karena sekarang udah gak ada Purify Gaming dan Suns. Satu-satunya harapan untuk poking damage terbesar.
Lord kali ini harus mereka selesaikan dan gak boleh satu persatu tumbang lagi. Tenang, masih ada Novaria, high ground defender yang sama Oke. kuatnya seperti Lilia. Walaupun Lord Evolve akan bergerak ke area top lane. Tapi kali ini yang harus diperhatikan dari kubu Onyx, mereka tidak boleh tergeser dengan final slash yang dimiliki oleh Flaptizi. Ini kombonya bakal sakit banget sih. Oh, karena Gwen juga ready dengan flicker soalnya. iya, view-nya juga udah jadi ke arah Bloodwings, Be. Boots harus menemukan celahnya menuju ke arah belakang. Atau jangan-jangan kali ini yang akan menciptakan momentum adalah Keyboy. Karena Keyboy walaupun tidak memiliki flicker, tapi kalau teman-teman dari AP Brand yang masuk duluan, ada kemungkinan mereka bisa memainkan counter setup. Oke, counter setup ini memang menjadi sebuah jawaban ya. Tapi Flaptizi final slash-nya dia dapetin cewek mulu sih dia tadi. Dan Iya. cewek sedikit terlambat untuk dengan Nether's Flower karena dia udah terlampau ke arah depan. Dan sekarang Boots itu dia jawabannya. Kalau dia bisa dapetin Super Marco, dia nggak punya following damage kelar. Cuma masalahnya ini garda depannya juga tebel-tebel banget dari AP Brand. Ada Kaltizi, Flaptizi juga cukup mengerikan dengan satu buah final slash dan Lord. Oke, sekarang- Lord mulai masuk ke arah top lane. AP Brand mencoba untuk bertahan semaksimal mungkin dengan ada posisi dari Suns yang belum terdeteksi. Ada Flaptizi yang siap untuk menarik itu semua. Tapi nampaknya AP Brand mereka sadar kalau gue yang masuk dia akan rata. Dan akhirnya itu membuat momentum para pasukan dari tim Onyx tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Dan Super Marco respect dengan Athena Shield, Retribution telah dikeluarkan, fokus menuju ke arah minion dan akhirnya terreset. Reset aja udah bagus untuk tim Onyx. Tenang, Oke. reset aja dulu. Reset. Karena seperti yang sudah kita lihat dari line up-nya Onyx, mereka memiliki Novaria, mereka memiliki high ground defender yang kuat. Tapi permasalahannya satu kali ini, bagaimana cara take over posisi dari AP Brand, entah lagi dan lagi bottom lane seolah bersinar sekali untuk bisa di take down dengan adanya super wave minion akan selalu berjalan dari kubu Onyx. Oke. Iya, dan itu yang sepertinya mulai diwaspadai juga ya dari sisi AP Brand karena Flaptizi udah mulai memotong di area bawahnya. Oke, Boots benar-benar dipandang banget oleh para pasukan dari AP Brand. Nggak dikasih nafas sama sekali. Sedangkan AP Brand mereka dengan Console Gaming mencoba untuk menabrak para pasukan dari tim Onyx. Mundur dengan Flaptizi, di sana cewek hilang. Ini bencana! Mereka tidak ada power dari Cold Lane dan mereka tersisa berempat. Para pasukan dari tim AP Brand memaksa dengan adanya turret yang diselesaikan dari bottom lane. Oh my god. Oh my god, mereka butuh 50 detik. Mereka harus bertahan kali ini. Masih ada Suns mencoba untuk melakukan clear di area bawah. Tengahnya. Dan Boots mencoba untuk memotong juga posisi dari Pew. Masih ada distribution juga dari Kairi, bahkan dipaksakan untuk wave minion. Sehingga cewek harusnya masih mampu untuk bertahan dari satu wave minion lagi. Oke, ingat tidak boleh terkena final slash kembali dari seorang Flaptizi di sana akan dia terperangkap. Tapi nampaknya Flaptizi masih terlalu kuat dengan adanya quick switch yang mereka miliki. Winter Trance dan Super Marco! Oh my god. Hampir. Kalau dia tertake down ini kan menjadi posisi yang sama. Tapi ada Purify yang dipicu di sana dan cewek sesaat lagi akan kembali lagi ke Land of Dawn. Dan kali ini Lord coba buat di take over oleh AP Brand walaupun keadaan mereka kayaknya nggak begitu memungkinkan. Oke. Karena mereka semua rata-rata low HP. Oke, tapi kali ini harusnya adalah momentum yang dimiliki dari Onyx. Dibuka? Mendeteksi semua, walking damage satu persatu. Tapi di balik itu semua Boots mencoba untuk melakukan flanking. Kairi membuka vision, terperangkap oleh Flaptizi. Kairi Sakratul Maut kali ini dengan Fire Slash. Di sana Keyboy masih coba untuk bertahan, tidak mau terburu-buru dan bakal Keyboy. Dan cewek datang. Kali ini Milan Puri dan cewek datang. Blazing Red for nothing. Fokus ke arah turret. Para pasukan. Ini dia. Oh, Pepper tershutdown. No Flaptizi for this time. View juga terperangkap. Let's go. San pakai Super Marco dan bakal Kairi melakukan buy time ke atas tertake down. Ogan akan coba jadi poin yang hilang. Ini bencana untuk AP Brand. Onyx masih memiliki keajaiban. Lihat di sana Pew dan ECW masih bisa dengan adanya ganti immortality. Oke, minus 1 jantung. Tapi Lord akan dikawal oleh seorang Kairi. Wah, lihat gimana posisi dari Suns dan juga Boots yang memotong dari arah yang tidak diduga oleh AP Brand. 4 lawan 2 dan kali ini walaupun tidak ada Keyboy, tapi Boots ready untuk zoning out. Lord Evolve dengan adanya Rose Gold Meteor respect item dari cewek. Oke. Dan ini kita bisa tutup game-nya. Let's go nih. Oke, match point kali ini akan digagalkan oleh para pasukan dari tim Onyx. Kairi udah mencoba melakukan zoning out, fokus ke arah band. Dan this is Captain Cewek speaking. Onyx berhasil mematahkan match point. Onyx Indonesia berhasil mematahkan match point atas AP Brand. Sebuah game yang sangat dramatis. My God. Sebuah momen di mana kita berada dalam disadvantage, lose condition, tapi it's okay. Ini Onyx dan mereka sang Raja Langit
berusaha untuk comeback kembali, back on track. Taman Ismail Marzuki, mana tepuk tangannya? Satu nafas tambahan untuk tim Onyx. Dan game yang ke-6 akan kita saksikan tentunya. Match point yang masih ditahan dan Onyx. Wah. Tenang dulu terutama untuk Ranger Emas. Cukup emosional teman saya yang satu ini padahal dia yang paling galak sebenarnya teman-teman. Tapi ini dia semuanya juga merasakan bagaimana perjuangan dari teman-teman Onyx. Dan di atas langit masih ada Onyx di sana. Wah gila sih. Wah dramatis banget men. Ini celah game 6, bisa kita buka. Entah apakah nanti akan ada first pick kembali kepada One tapi masih ada banyak banget yang bisa terbuka. Kita masih bisa dapetin Guinevere juga tentunya kalau kita dapetin Blue Side lagi. Dan ingat, Blue Side dari Onyx masih 100%. Bisa juga dipatahkan nanti di game selanjutnya untuk AP Brand. Karena kalau kita berbicara bagaimana second pick yang tadi Onyx dengan elemen of surprise-nya ternyata masih belum efisien. Mereka masih bisa juga memilih bagaimana first pick yang masih bisa dijalankan untuk kubu Onyx. Ya tepuk tangan sekali lagi guys. Let's go! Tenang Ranger Emas, take over masih ada di tangan dari Onyx Indonesia dan Suns. Gila Suns! Teori Null Death untuk Novaria dengan high ground defender Glowing One yang sempat dia jadikan yang menuju ke arah Ice Queen One. Dan entah apa yang terjadi dengan damage tilt yang begitu tinggi di lini belakang. 4 lawan 5 menunggu cewek dengan 30 detiknya. Thanks to Super Minion yang mendorong dari 3 lane yang berbeda membuat fokus dari AP Brand begitu terpecah dengan cepatnya. Gila tapi ini berat banget sebenarnya game tadi tuh buat Onyx. Tapi kelihatan daya juang dari pemain-pemain Onyx. Mereka nggak mau selesai sampai di sini. Mereka pengen ngebawa game ini bahkan sampai nanti game yang ke-7. Gila, itu udah terlalu dramatis banget. Ini momen balik kita. Ini momen titik balik Onyx bangkit dari kuburnya. Ini bounce back-nya teman-teman. Ini momentum yang gak boleh dilepaskan sama Onyx. Entah apapun yang disebutkan, dikatakan, kalimat apapun dari Coach Yep, dari Coach Adi, dari Cilisti, itu udah pasti bakal membuat fokus dari teman-teman tim Onyx benar-benar on banget di game yang kelima kali ini. 2-3 untuk Onyx. Tapi kalau kita melihat dari MVP highlight-nya teman-teman, kalau kita melihat dari apa yang terjadi, sebenarnya ada satu kata kunci yang ingin aku sebutkan. Minion. Minion inilah yang memecah belah bagaimana fokus dari AP Brand. Dan mereka terlalu overextend di area Lord ketika mereka pun kalah dalam area dari Wave Minion. Dan itu yang bisa dicari oleh teman-teman dari Onyx. AP Brand sangat solid dengan teamfight berlimanya. Semenjak kita tidak melihat adanya Pakito di kubu dari AP Brand. Dan ketika kita melihat adanya split push yang bisa dijalankan oleh teman-teman dari Onyx. Itu bisa menjadi sebuah celah yang membuka bagaimana formasi 5 grouping dan juga teamfight yang dijalankan oleh AP Brand terpatahkan. Dan ini dia momen overextend dengan Minion Fury yang menuju ke arah 4 pemain dari kubu AP Brand. Blazing duet for nothing. Dan bahkan ditutup semuanya dengan Baxia Shield Unity. Thanks to Kairi di depan sana. Sehingga Suns dan juga cewek mampu untuk mendeliver damage secara maksimal. Onyx masih benar-benar menjadi sebuah tim yang terbaik sampai dengan saat ini. Wah gila sih. Itu bomba mentality. Berada di match point. Kondisi tidak baik-baik aja. Tapi lihat. Ini the silent killer secondary carry cewek. Benar-benar menunjukkan kualitas sebagai gold laner dari Indonesia. Wah, benar-benar siapa yang minus 1 jantung di game yang tadi? Semua pasti. Seluruh Indonesia benar-benar kayak menaruh harapan yang besar banget di game 27 menit kita, Profesor Dan KB. ini dia momennya. Ini yang sudah kita nanti-nantikan. AP Brand pernah berada dalam keadaan early winning condition. Di comeback dengan cepat. Dan 27 menit seharusnya ini akan menjadi sebuah momentum untuk 4-3-nya Onyx. Dengan 2 game yang tersisa. Di game yang ke-6 dan di game yang ke-7. Dan satu hal lagi, gue harap Onyx udah mulai reset, bounce back,
Nggak usah tunggu main karena metode late Iya, game. nggak usah. Tunjukin Onyx bermain di early game karena AP Brand selalu melawan Onyx ketika early game. Mereka udah harus patahkan itu. Dan Iya. entah kenapa. Dari 5 game yang kita jalankan, KLTZ selalu bermain dengan tank jungler. Iya, Itu bisa menjadi sebuah celah juga. acuan ya. Kalau tadi Hayabusanya gagal, bukan berarti ketika nanti Assassin Jungler dimainkan kembali oleh Kairi, akan gagal untuk kedua kalinya. Iya. Wah. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Karena ingat, kalau kita mungkin berkaca dari berbagai macam game yang ada di M5 World Championship, Siusun waktu bermain dengan Lancelot di game awalnya, di Best of 5 Series, mereka menang di game 1, game 2. Ya. Tapi Lancelotnya tidak berjalan di game-game akhir, sehingga membuat mereka benar-benar terseok-seok. Dan itu yang mungkin harus diperhatikan juga Gila. untuk Onyx. Tetap fokus dengan apapun yang mereka jalankan dan ingat, satu hal yang paling penting, jangan takut dengan draft apapun. Benar. Early pressure yang benar-benar harus dijalankan sama Onyx. Lihat the carry jatuh ke tangan dari Suns. Gila Suns dengan 256.000 Gila, damage Sa. dealing. Ini ngebuat lihat Kyrie bahkan rela jadi sandbag untuk teman-teman dari Onyx. Tank Selama jungler. Suns dan ceweknya benar-benar dapetin space untuk ngedealing damage. Iya. Wah. Mungkin teman-teman sedikit jarang ya melihat bagaimana momen gak cuma bagaimana pergantian dari secondary carry Calvin Winata dan juga Suns yang kali ini benar-benar menjadi dynamic duo untuk high ground defense Onyx. Tapi AP Brand mereka juga manusia, Yes. mereka juga belum tentu memiliki reset yang sama dengan Onyx. Sehingga lagi dan lagi harus aku bilang ini bisa menjadi reset momentum bagi Onyx di game yang ke-6. Lo tau nggak? Di game tadi tuh gue chat emak gue coy. Bu doain ya Bu, Onyx dari Indonesia menang, poinnya kalah nih Bu. Semoga bisa berbalik keadaannya, menang ya Bu. Terus gua ngechat siapa? Gue dikacangin sama emak gue gak dipala. Gak, itu sebenarnya dibaca terus didoain langsung. Tapi tenang. Gue gak Eh, pernah ngechat emak gue Ji. kalau soal ini. Tenang, istriku di rumah juga ngedoain soalnya. untuk Wah, Onyx. doa, Cingpang juga minta doain ya. Weh, Oh iya bener-bener. Doa nggak Doa apa- anak loh. Doa orang tulus. Onyx itu. apa pak? Ntar gitu. Mak gue juga gak tahu. Mak gue gak tahu orang dikacangin kok sama mak gue. Mak gue juga bingung nih kenapa ya mak gue, anak gue nih sok-sok minta doa kenapa dia? Ntar gue ditelepon. Aduh, tapi ya kita memang harus ngelihat riset yang benar-benar harus dilakukan lagi sama Onyx. Karena Aduh. game yang ke-6 ini juga masih deg-degan loh sebenarnya untuk Onyx. Damage